Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Video kali ini gue akan ajarin kalian terkait apa itu namanya cross-chain swap gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar yang namanya itu DEX atau swap gitu ya. Tapi kali ini ada namanya cross-chain swap. Dan sekaligus di video ini juga gue akan jelasin apa itu DAO atau Decentralized Autonomous Organization. So, jadi kita langsung mulai aja. Jadi di sini gue akan pakai contoh projectnya, namanya adalah Symbiosis, di mana Symbiosis Finance ini tuh adalah project yang memang sudah berjalan dan cukup besar. Dia punya follower di angka 230.000 dan sudah terpercaya ya sejak lama. So, jadi biar aman aja, gue akan jelasin dari Symbiosis Finance saja dibandingkan cross-chain swap lainnya gitu ya. So, jadi apa itu cross-chain swap? Jadi pada dasarnya cross-chain swap ini tuh adalah gabungan gitu ya. Gabungan dari fitur swap dan juga fitur cross-chain gitu loh. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalau teman-teman doing swap atau melakukan swap itu kan hanya jual beli aset di blockchain yang sama gitu ya. Contoh kalau teman-teman pakai PancakeSwap di jaringan Binance Smart Chain, ya teman-teman hanya bisa melakukan jual beli aset yang ada di Binance Smart Chain aja gitu loh. Nah, sedangkan kalau cross chain itu biasanya hanya asetnya berpindah di blockchain yang berbeda. Contoh, misalnya teman-teman punya Ethereum di jaringan Ethereum. Terus teman-teman pindahin nih ke jaringan Scroll. Nah, aset yang berpindah pun juga tetap Ethereum, kayak gitu. Jadi, Ethereum dari jaringan Ethereum Miner tadi berpindah ke jaringan Scroll, tapi asetnya tetap Ethereum. Nah, cross-chain swap itu digabung jadi satu, teman-teman. Jadi, kalian bisa memindahkan aset, contoh misalnya, ya ini kita ambil case aja, ini kalian bisa from itu artinya dari, ya dari mana kalian pengen kirimnya, to, tujuannya kemana, gitu. Nah, ini dari Ethereum, jaringan Scroll, ya, ke jaringan Gravity, ya, dengan asetnya itu adalah G token, bukan Ethereum token. Nah, ini maksudnya. Jadi aset kita tuh berpindah, blockchain-nya itu beda, tapi asetnya pun itu juga bisa berbeda gitu. Itu namanya cross chain swap ya. Dan kelebihan dari Symbiosis Finance ini adalah dia sudah support banyak sekali blockchain-blockchain untuk melakukan cross chain swap tadi. Kayak gitu. Contoh, misalnya teman-teman punya TRX di jaringan Tron gitu ya. Terus teman-teman tiba-tiba butuh nih Ethereum di jaringan zkSync Era gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa memindahkan aset dari jaringan Tron ke jaringan zkSync. Kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan berarti semuanya bisa disupport, tapi kan bisa coba dicek aja apakah Symbiosis ini mensupport aset yang kalian butuhkan atau tidak. Tapi kebanyakan itu bisa ya. Nah, ini contoh misalnya kita pengen pindahin dari 100 Tron di jaringan TRX ya, 100 TRX di jaringan Tron senilai $15,45. Kalian ubah nih, pindahin ke zkSync jadi Ethereum jadi 0,006 sekian atau sekitar $14,51. Kok kenapa nggak sama kok? Kenapa justru dapat asetnya lebih kecil, berkurang gitu ya? Karena ya ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan gitu. Jadi di sini ada estimated fee atau biaya estimasi yang harus kita bayarkan ke pihak platformnya. Nah, teman-teman kalau mau lihat rinciannya, klik show more di sini. Kalian bisa lihat ya, asetnya kurang lebih akan berpindah itu waktunya berapa lama. Oh, ternyata dia butuh 1-3 menit. Terus price impact-nya 0,7% gitu ya. Jadi minimum kalian dapatkan itu sekitar sekian. Oke, jadi ini kelebihan dari yang namanya cross-chain swap. Kalian, let's say ketika membutuhkan aset dari jaringan satu, lalu kalian pengen ubah ke jaringan berbeda, itu bisa. Ya, contoh lain apa? Contoh lain misalnya kan punya Ethereum di jaringan Scroll. Terus kan tiba-tiba butuh yang namanya BNB di jaringan Binance Smart Chain gitu ya. Nah, maka kalian bisa melakukan yang namanya cross-chain swap dari Ethereum Scroll ke BNB. Nah, ini kan bisa lihat ya, cost-nya berapa gitu loh. Sekitar ya ini mungkin sekitar $1 sekian gitu ya. Jadi kan tinggal kirim aja memindahkan asetnya kayak gitu. Nah, terus selain itu Symbiosis ini juga adalah cross chain swap pertama yang mensupport Gravity Chain. Mungkin buat teman-teman yang udah sering garap airdrop nggak asing dengan Gravity Chain ya, yaitu blockchain yang memang dibuat oleh tim dari Galaxy gitu ya, membutuhkan aset berupa G token. Nah, sedangkan G token ini tuh belum banyak exchange yang support untuk withdrawal. So, jadi kalian bisa melakukan cross chain swap tadi menggunakan di apps-nya Symbiosis ya untuk
mengisi gas fee di jaringan Gravity Chain kalian. Itu kalau kalian lagi pengen coba speculated ngegarap Gravity Chain. Oke? Nah, selain itu, nggak cuma untuk sebagai kayak cross-chain swap, kalian juga bisa melakukan yang namanya deposit aset di liquidity pool-nya dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kalian mendapatkan reward atau APR atau bunga lah ibaratnya gitu ya. Nah, kenapa kita deposit aset itu bisa mendapatkan bunga? Karena ketika melakukan yang namanya cross-chain swap tadi, perpindahan aset, pihak simbiosis ini kan butuh namanya liquidity ya. Dia butuh aset, di mana aset ini akan masuk dan keluar gitu loh. Nah, kalau simbiosis yang nggak punya aset, ya kalian tidak akan bisa melakukan yang namanya cross-chain swap, kayak gitu. Mungkin teman-teman masih agak bingung, gue akan kasih contoh simpelnya. Contoh simpelnya ibarat kayak teman-teman ke money changer. Teman-teman pengen beli dolar pakai rupiah, tapi money changernya tidak punya dolar. Berarti kita nggak bisa beli dolarnya gitu kan. Atau kita punya dolar, kita pengen jual jadi rupiah gitu ya. Ternyata money changernya nggak punya rupiah, kita nggak bisa jual jadi rupiah. Nah, itu artinya money changer tidak punya liquidity atau likuiditas. Itu sebutannya. Jadi, simbiosis ini kalau pengen bisa transaksi, ya, berarti kan dia harus punya likuiditas. Nah, likuiditasnya dari mana? Pertama adalah dia menyediakan, yang kedua adalah dia buka namanya liquidity pool. Ya, kayak tadi gue bilang, di mana teman-teman ketika deposit aset kalian, ya, kalian membantu menambahkan liquidity pool-nya dia. Supaya apa? Supaya ketika ada orang transaksi, itu bisa dilakukan, kayak gitu. Nah, bunga yang ditawarkan itu juga berbeda-beda di tiap blockchain yang berbeda-beda pula. Jadi teman-teman bisa cek aja, ya kan bisa lihat di sini, di scroll aja ke bawah, mana yang cocok untuk kalian, kayak gitu. Oke? Nah, terus kalau kalian perhatikan, contoh, kita ambil case, di sini ada USDC, jaringan Arbitrum. Artinya, kalian bisa stakingkan USDC kalian ke jaringan melalui jaringan Arbitrum di poolnya dia, untuk mendapatkan bunga di angka 5,52%. Kayak gitu. Nah, terus kalau kalian perhatikan di sini ada namanya boosted APR. Apa itu boosted APR? Jadi boosted APR ini adalah bunga bonus untuk teman-teman yang staking token simbiosisnya. Jadi sebenarnya simbiosis ini juga punya token ya, namanya SIS token gitu. Nah, tapi sebelum gue bahas token ini, gue ingatkan dulu, di sini gue tidak ada ajakan membeli tokennya. Gue lebih memperkenalkan fiturnya dan menjelaskan ke kalian gitu loh, cara pakai dari cross chain swap tadi, sehingga ketika teman-teman membutuhkan aset di blockchain lain, ya kan bisa melakukan cross-chain swap tadi. Kayak gitu ya, supaya mempermudah kalian. Nah, tapi gue akan jelasin dari segi tokennya juga untuk menambah wawasan kalian gitu ya. So, jadi Symbiosis ini punya token. Kalian bisa lihat saat ini harga tokennya di angka 0,16 US dollar. Di mana dia punya total supply di angka 99 juta SIS token, dan sirkulasi supply yang beredar yang ada di market itu di angka 61 juta sekian. Ya, dan dia market cap-nya di angka 9,8 juta sekian, di ranking 994 coin market cap. Secara market cap dia termasuk kecil sebenarnya, ya, dan supply-nya pun juga termasuk sedikit. Tapi again, di sini gue tidak ajakan membeli. Nah, untuk SIS sendiri dia sudah listing di banyak exchange seperti OKX, Bybit, dan lain-lainnya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa orang ada yang membeli SIS ini gitu ya? Kenapa sih orang mau staking SIS-nya. Jadi di sini SIS-nya ini punya fungsi di mana kalian bisa staking token SIS kalian di platformnya dia untuk mendapatkan token VSIS gitu loh. Nah, VSIS ini adalah token governance atau DAO gitu ya. Ibaratnya VSIS ini tuh ibarat kayak voting. Teman-teman kalau pencoblosan, nah ini VSIS ini sama dengan satu kali suara gitu. Satu VSIS sama dengan satu suara. Jadi kalau kalian punya 100 VSIS ya kan punya 100 suara. Kurang lebih kayak gitu sistemnya. Nah, kenapa orang ada yang mau staking SIS? Pertama, ini memberikan beberapa benefit. Yang pertama adalah voting power tadi ya. Jadi kalau kalian staking SIS-nya semakin banyak, maka semakin banyak VSIS yang kalian dapatkan. Dan VSIS itu bisa kalian gunakan untuk voting di sini, di proposal. Nah, voting itu tujuannya apa sih? Kenapa kita harus voting gitu ya? Tujuannya adalah DAO itu tuh ibarat kayak demokrasi. Kita bisa ajuin proposal, lalu proposal ini akan di-voting oleh seluruh pemegang token VSIS gitu loh. Apakah setuju atau tidak setuju. Nah, proposal ini itu isinya adalah perubahan-perubahan atau ide-ide yang dapat diimplementasikan atau terjadi dalam produk simbiosis tadi gitu loh ya.
Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya dari simbiosisnya pengen nambah blockchain atau tambah liquidity pool atau ada perubahan apa segala macam, itu harus melalui proposal tadi, melalui DAO. Jadi semua orang pemegangnya voting, setuju atau tidak setuju kayak gitu. Yang kedua adalah menambahkan APR untuk liquidity. Nah, jadi kalau kalian ketika staking di liquidity-nya, kalau kalian tanpa staking SIS itu cuma 5,52 dolar. Tapi kalau kalian pengen dapetin bunganya maksimal 15,18%, maka kalian harus staking fee, SIS supaya APR kalian tuh bertambah bunganya. Ya, kurang lebih itu salah satu fungsinya. Terus selanjutnya adalah cross-chain fee reduction up to 60%. Nah, kayak tadi gue bilang, ketika kita ingin melakukan cross-chain swap tadi, itu kan ada biaya ya. Aset kita tuh berkurang sedikit untuk bayar ke platform gitu kan. Nah, kalau kalian staking SIS, itu biayanya juga akan berkurang. Jadi dapat diskon. Jadi ini cocok sebenarnya buat kalian yang sering melakukan yang namanya cross-chain swap. Ya, kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir adalah reward untuk staking SIS token. Jadi kalau kalian staking SIS tokennya, kan akan dapat SIS token juga, dapat bunga lah. Bunganya di angka saat ini 7,18%. Nah, bunga ini semua bisa berubah-berubah ya. Kayak gitu. Dan dia tiap minggunya akan cairin 220,4 SIS token. Ini dibagi ke seluruh para staker. Saat ini kalau kita lihat datanya ada 159.000 SIS token yang di-stakingkan. Kayak gitu. Oke. Nah, terakhir ini update sedikit aja. Jadi terakhir itu Symbiosis itu melakukan pengajuan proposal, di mana proposalnya adalah SIS token buyback, lalu hasil buybacknya dikembalikan atau didistribusikan ke komunitas yang melakukan voting. Kayak gitu. Jadi di sini jumlahnya equal to 10% kalkulasi dari total SIS yang di-stakingkan, supply-nya akan digunakan untuk membeli di market gitu dan akan dibagikan ke para thesis holder. Nah, untuk eligible, kalian harus staking minimum 10 SIS gitu dengan bonus pro rata distribusinya. Jadi tergantung supply kalian. Nah, contoh terakhir itu dia sudah melakukan distribusi ya melalui buyback and drop. Di sini dia total 239.000 sekian SIS itu di buyback dan didistribusikan ke seluruh thesis holder di zkazing ya. Dan jadi ini nantinya kalau kalian udah staking kan, ya kan bisa nanti klaim kalau dia udah buyback gitu loh. Yaitu salah satu program yang diadakan dan disetujui oleh seluruh pemilik SIS token ya melalui DAO. Nah, contoh kalau mau staking gimana? Kan bisa di sini create lock ya. Kan masukin jumlah SIS-nya misalnya 100 gitu, lalu pilih durasinya. Nah, semakin lama kalian lock durasinya, maka semakin banyak SIS token yang kalian dapatkan atau voting power kalian tuh semakin banyak, semakin besar. Kayak gitu ya. Jadi itu gambarannya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman bisa manfaatkan ya, sekedar manfaatkan produk-produknya aja tanpa perlu beli tokennya ya. Kalau kalian misalnya pengen pindahin aset tadi, ya kan bisa pakai cross chain swap ini ya. Terus kalau kalian pengen nambahin bunga, misalnya dapetin reward, kalian bisa staking di sini. Tapi ingat, APR ini tuh bisa berubah-berubah tergantung berapa banyak orang yang melakukan staking. Jadi saran gua juga kalian harus sering-sering ngecek gitu kan, harus sering-sering ngecek kalian stakingnya itu bunganya sekarang berapa. Kalau udah kecil banget itu kan mau tarik silakan, contoh ini kan kecil banget nih 0,26% ya, geli-geli gitu loh. Jadi ya ini kalian tarik aja, cari lagi yang lain kayak gitu. Tapi again fitur utamanya adalah cross chain swap tadi yang untuk memudahkan kalian gitu. Oke, paling sampai sini videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Ya, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!